Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim Polri. Pak Susno, kita lanjutkan perbincangan kita tadi. Saya ingin bertanya mengenai kemungkinan adanya Ibu Putri Chandrawati ini akan ditahan hari ini oleh tim penyidik. Apakah tim penyidik, seberapa besar Pak tim penyidik ini memiliki wewenang untuk melakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati, dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga akhirnya Putri bisa ditahan hari ini, Pak Susno? Baik, untuk seseorang tersangka dapat ditahan, ya, itu pertama ancaman hukuman dari pidana yang disangkakan di atas 5 tahun atau di bawah 5 tahun, tapi ada pengecualian untuk pidana tertentu. Nah, sedangkan pidana yang dituduhkan kepada Ibu Putri ini adalah pembunuhan berencana, kemudian pembunuhan tidak berencana 340 338, itu ancaman hukumannya hukuman mati, kemudian penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Jadi sangat memenuhi syarat dari segi ancaman hukumannya. Kemudian syarat berikut, ada kekhawatiran bahwa dia akan melarikan diri, akan merusak bukti-bukti, merusak, menghilangkan. Dan itu sudah terbukti dalam kasus ini, kan banyak alat bukti yang rusak, yang hilang. Kemudian mempersulit jalannya pemeriksaan dan sudah terbukti gitu. Dengan berbagai alasan bahwa ya sakit, tergoncang mental, dan lain-lain kan. Sehingga sulit didatangkan ke Bareskrim. Kemudian syarat berikut yang juga diperhatikan oleh penyidik, yaitu kita sebagai negara Pancasila, yaitu syarat kemanusiaan. Harus kondisi orang itu sehat, gitu. Nah, jangan sampai ditahan oleh Polri tambah parah terus meninggal, gitu. Tetapi kesehatan ini harus dinyatakan bukan oleh penyidik, yaitu oleh dokter. Nah, kemarin ada keterangan dokter, tapi dokternya Ibu Putri. Nah, nantinya penyidik ini kan tidak akan begitu saja percaya, tentunya akan memakai dokter untuk second opinion, yaitu dokter Polri. Nah, kalau dokter second opinion-nya dokter Polri menyatakan dia sehat, gitu, bisa untuk ditahan, tentunya penyidik akan mengambil keputusan ditahan, gitu. Saya yakin akan ditahan, ya. Tinggal nanti tempat penahanannya di mana, apakah di rutan Brimob atau di rutan Bareskrim, ataukah dititipkan di rutan yang khusus untuk putri perempuan. Itu hanya penempatan saja, begitu. Ya, jadi sebetulnya tidak ada tenggak waktu, ya, karena kalau kita lihat Pak Susno sampai saat ini juga Ibu PC belum dilakukan penahanan juga, dan harus sesuai dengan syarat-syarat yang sudah Anda sebutkan baru bisa dilakukan penahanan terhadap PC, Pak. Iya, dia harus sehat, dan penyidik kan ingin cepat menyelesaikan masalah ini karena ada tenggat waktunya, gitu. Jadi tentunya berburu dengan waktu, dia sebaiknya ditahan supaya kalau akan disidik, kalau orang sudah ditahan tidak perlu pemanggilan, gitu. Sekarang kalau tidak ditahan kan ada pemanggilan, ada tenggat waktu, panggilan dikirim hari ini, besok mau diperiksa. Tapi kalau dia ditahan, misalnya hari ini mau diperiksa, tinggal nanti dikeluarkan dari ruang tahanan, seizin daripada kepala ruang tahanan, kemudian dia diperiksa, gitu. Jadi akan lebih cepat menyelesaikan ini. Dan juga kalau ditahan, tadi sebagaimana saya katakan, kekhawatiran merusak, menghilangkan alat bukti, kekhawatiran mempersulit jalannya pemeriksaan, gitu, dengan berbagai alasan. Dan termasuk juga mungkin akan melarikan diri, kekhawatiran akan itu tidak ada kalau dia ditahan. Demikian. Ya, Pak Susno, Anda melihatnya bagaimana Pak dengan pemeriksaan Putri Chandrawati hari ini? Apakah akan kemudian dari penyidik ini memfokuskan untuk mencari klarifikasi mengenai kronologi dari kasus pembunuhan Brigadir J, atau ada hal lain yang kemudian penyidik ini fokusnya kemana menurut Anda? Saya yakin, ya, karena penyidik ini adalah penyidik profesional dari markas besar, ya. Dia sudah sangat mampu. Dengan ini dia akan mengungkap dari awal peristiwa, gitu.
selama kehidupan menjadi ajudan atau menjadi driver ya, selama kan cukup lama dia 2 tahun, terus juga selama berada di perjalanan di Magelang, pulang dari Magelang, apa yang terjadi di Magelang, apa yang terjadi di rumah pribadi, apa yang terjadi di rumah TKP tempat eksekusi itu akan diungkap semua gitu di dalam pemeriksaan atau penyidikan hari ini, dan akan membuat terang peristiwa pidana yang terjadi yang menghebohkan seluruh jagat Indonesia ini. Ya, Pak Susno, tahan terlebih dahulu Pak. Kami akan hadirkan bersama-sama tayangan berikut ini di mana Verdi Sambo diberhentikan secara tidak hormat dalam sidang Komisi Kode Etik Polri. Atas putusan tersebut, Sambo mengambil langkah banding. Sidang Komisi Kode Etik Polri memutuskan memberhentikan secara tidak hormat mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo. Sambo kehilangan 2 bintang miliknya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Atas putusan pemecatan itu, Sambo melawan, ia mengajukan banding atas putusan etik. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Ya, meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Nanti untuk sekretaris KKP banding ya dalam waktu jangka 21 hari akan memutuskan ya keputusannya. Ya, apakah keputusannya tersebut sama dengan keputusan yang disampaikan pada hari ini atau ada perubahan? Ya, yang jelas yang bersangkutan pun sudah menerima apapun keputusan yang akan diambil oleh sidang banding nantinya. Mantan Kabar Eskrim Komjen Susno Duaji menyatakan seorang anggota Polri bisa diberhentikan secara tidak hormat bila terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau dipecat, dia tidak mendapatkan hak apapun juga. Tapi kalau dia pengunduran diri, ya bisa pensiun dini, bisa apa, ada hak-haknya dia. Nah, itulah hal yang berbeda ini tergantung kepada kebijakan Kapolri untuk proses lebih lanjut. Timbul pertanyaan ya, bagaimana kalau Pak Sambo tidak setuju dengan PTDH? Nah, dia masih ada kesempatan banding. Nah, tidak setuju lagi, masih ada kesempatan lagi. Ya, begitulah nanti kita artinya supaya publik atau masyarakat dengan putusan ini kita tidak terlalu kecewa, loh kok nggak langsung dipecat? Lah memang prosedurnya begitu, peraturan perundang-undangannya memang demikian. Kita kan negara hukum yang taat pada hukum. Nah, untuk seseorang yang bisa di PTDH itu harus orang itu dijatuhi hukuman atas perbuatan tindak pidana yang diancam oleh hukuman 5 tahun atau lebih dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebelumnya, sidang etik Verdi Sambo diwarnai adanya permohonan pengunduran diri darinya. Aturan pengunduran diri anggota Polri diatur dalam Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia. Ada perbedaan yang signifikan saat anggota Polri mengajukan pengunduran diri atau dipecat dari institusi tersebut. Seorang anggota Polri yang dipecat secara otomatis tidak akan mendapatkan hak pensiun. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita pemirsa dengan Pak Susno Duaji. Pak Susno, ini kan kita sudah sama-sama mendengarkan tayangan barusan yang hasilnya ini Verdi Sambo akhirnya dipecat secara tidak hormat.
Dan Verdi Sambo ini mengatakan pihaknya akan melakukan atau mengajukan banding. Bagaimana Anda melihatnya proses banding yang sebetulnya ini seperti apa sih Pak Susno? Apakah ada kemungkinan dari proses banding ataupun yang sudah-sudah kasus yang sebelumnya ini ada kemungkinan dalam proses banding ini bisa menang Pak Susno? Proses banding itu diberi kesempatan 3 hari setelah putusan. 3 hari dia harus sudah mengajukan gitu tertulis gitu bandingnya. Nanti bandingnya akan diperiksa oleh sidang banding gitu di mahkamahnya. Saya yakin itu tidak mungkin akan dikabulkan karena dugaan pidananya dia yang disangkakan kepada dia itu adalah ancaman hukumannya hukuman mati dan proses sudah berjalan sudah sampai ke jaksa penuntut umum berkasnya. Dan juga pasal-pasal lain yang disangkakan kepada dia itu yang tidak perlu nunggu putusan pengadilan sudah terbukti semua gitu. Sehingga dia dijatuhi kalau nggak salah 3 hukuman ya, 3 sanksi. Sanksi terberat adalah PTDH atau pemecatan, bahasa sehari-harian kita itu dipecat. Yang kedua, dia ditempatkan dalam tempat tahanan khusus, gitu, tempat khusus. Yang ketiga, dinyatakan melakukan pelanggaran apa itu. Pokoknya 3, tapi yang paling berat itu adalah dipecat. Nah, timbul pertanyaan juga di publik, bagaimana karena di dalam kode etik itu ada klausal yang menyatakan boleh mengundurkan diri. Nah, sebelum sidang kode etik dan strategi Pak Sambo dia sudah mengajukan pengunduran diri secara tertulis katanya, tapi ya karena saya belum pernah lihat dan belum pernah dipublikasi surat itu, hanya Pak Kapolri waktu rapat dengan pendapat dengan DPR Komisi 3 menyatakan ada itu pengunduran diri. Tetapi ya pengunduran diri itu tidak bisa dilakukan untuk suatu pelanggaran kode etik yang diperkirakan melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih 5 tahun atau lebih. Nah, dalam hal ini ancaman pidana yang diberikan dituduhkan atau disangkakan kepada Pak Sambo ini adalah 338 KUHP, yaitu ancaman maksimalnya hukuman mati. Berarti secara ketentuan kode etik, pengunduran diri itu tidak bisa. Nah, mengapa dia mengajukan pengunduran diri? Itu strateginya apa? Sangat berbeda kalau mengundurkan diri dengan dipecat. Kalau mengundurkan diri, ya apalagi dengan terhormat, yaitu hak-haknya masih ada. Kalau sudah lebih dari sekian tahun ada hak pensiun, dan dia nanti masih menyandang gelar misalnya Inspektur Jenderal Polri Purnawirawan, dan macam-macam lah haknya yang masih ada. Tapi kalau dipecat, semua hak-hak itu tidak ada. Tidak ada istilah Inspektur Jenderal Polri pecatan, ya nggak ada. Jadi udah hilang. Kemudian apalagi hak pensiun, hak-hak lain misalnya masih pakai baju dinas dan sebagainya, itu nggak ada lagi. Jadi sangat berbeda antara PTDH atau dipecat dengan mengundurkan diri pensiun dini, itu berbeda. Ya, Pak Susno, Anda melihatnya ini upaya apa yang mungkin masih bisa dilakukan oleh Verdi Sambo dalam proses pengajuan banding ini? Apa saja yang masih bisa dilakukan? Iya, dia banding boleh-boleh saja, itu hak dia. Tapi kan kecil kemungkinan. Tidak mungkin lembaga Polri, tidak mungkin Kapolri akan mempertaruhkan kewibawaan dari Polri, akan bertentangan dengan keadilan masyarakat. Itu nggak mungkin lah. Sebaiknya Pak Sambo dengan pengacaranya, kalau saya ya, berkonsentrasi kepada sidang pidana yang mungkin akan segera dihadapi. Nah, karena berkasnya tahap pertama sudah sampai di pengadilan dan ancaman hukumannya cukup berat gitu. Ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Jadi berkonsentrasi ke sana,
untuk syukur-syukur kalau bisa dapat yang lebih ringan gitu. Nah tentunya dengan cara berterus terang, menyesali perbuatan dan lain sebagainya, daripada berkutat kepada gitu, kepada masalah kode etik. Itu saya hanya bisa memandang dari itu saja gitu, daripada kita buang-buang waktu, lebih bagus konsentrasi kepada masalah yang lebih besar. Ya, Pak Susno, untuk proses dalam pengajuan banding ini butuh waktu berapa lama sih Pak sampai akhirnya ini mencapai putusan? Kalau proses tenggat waktu yang diberikan untuk banding secara resmi, kemarin kan baru ucapan lisan ya, itu 3 hari. Tapi memprosesnya ya nggak lama. Wong proses pemeriksaan awal gitu dari pertama itu hanya berlangsung sekitar 14 jaman ya. 14 jam atau berapa. Tapi kalau proses bandingnya ya insya Allah nggak lama, lebih cepat gitu. Oke, prosesnya memakan waktu yang lebih cepat ya Pak Susno tadi Anda Ya mengatakan. lebih cepat, saya yakin kalau diproses, dikerjakan ya kurang dari sehari lah. Apakah untuk mungkin proses pengajuan banding ini nantinya itu akan dilakukan dalam sidang juga seperti gelaran sidang banding di pengadilan negeri atau ada perbedaannya menurut Anda seperti apa Pak? Ya proses bandingnya ya mirip tapi berbeda gitu kan, ya gimana ya jelaskan. Apa yang berbeda Pak? Berbedanya kan di situ kan tidak ada jaksa, tidak ada yang namanya pengacara, tapi yang mendampingi secara hukum ada, tapi namanya bukan pengacara. Jaksa penuntut ya nggak ada, majelis hakim ya bukan majelis hakim ya. Ya berbeda tapi mirip gitu. Nah pemeriksaan bandingnya pun ya mirip juga, yang diperiksa berkas gitu. Berkas itu adalah berkas yang diajukan oleh Pak Sambo, yaitu atas banding itu mengapa dan apa sehingga dia tidak setuju dengan putusan itu apanya secara tertulis, kemudian diajukan alasan-alasan hukumnya apa gitu kan, setelah itu diperiksa oleh majelis. Ya kira sebagaimana saya katakan tadi, lebih bagus berkonsentrasi pada masalah pidananya. Iya, ini kan Pak Sambo sudah mendapatkan PTDH ya Pak ya, yakni dipecat secara tidak hormat. Apakah nanti dalam proses sidang banding nanti akan dilakukan secara terbuka? Karena statusnya ini Pak Ferdi Sambo ini sudah tidak lagi sebagai anggota Polri, sudah dipecat ini Pak. Implikasi terhadap pidana dari kasus pembunuhan ini apa? Anda melihatnya seperti apa? Pertama terbuka apa tidak itu kan tergantung dengan permasalahannya dan tergantung dengan majelis pemeriksanya gitu. Kalau kemarin kan dengan berbagai pertimbangan dilakukan tertutup gitu. Nah, saya kira untuk sidang bandingnya ya juga tertutup, dan harus diingat ya bahwa putusan daripada majelis kode etik itu adalah rekomendasi. Nah, kenapa rekomendasi? Karena kewenangan pemecatan yang tanda tangan surat keputusan itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang pengakhiran masa dinas ya. Dipecat atau pensiun dini itu ada aturannya. Nah, apakah Pak Sambo ini termasuk kewenangan Kapolri atau kewenangan Presiden gitu kan, jenderal kan. Nah, jadi proses administrasi pemecatan itu ya sudah berjalan saya kira. Dan harus diingat sampai dengan keluarnya SK pemecatan atau SK itu surat keputusannya bahwa Pak Sambo pangkatnya masih. Nah, berapa lama? Ya tergantung proses administrasi pemecatan. Putusan kode etik itu bukan serta-merta bahwa Pak Sambo sudah dipecat saat diketok palu itu, bukan. Itu ketok palu itu atas sanksi berupa rekomendasi dipecat. Baik, terima kasih Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabares Krim Polri. Terima kasih sudah berbincang dengan kami mengenai kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selamat sore, Pak.
Selamat sore. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali lagi pemirsa dengan rekan saya Aditya Nugroho. Tetaplah bersama kami.